Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa bihi amsayna bi fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Yang kami hormati pengurus Yayasan Perguruan Al-Islam Surakarta, yang kami hormati Kepala SMP Al-Islam 1 Surakarta, yang kami hormati segenap waka dan guru serta karyawan SMP Al-Islam 1 Surakarta, yang kami hormati terutama sekali perwakilan dari orang tua peserta didik kelas 7 baru SMP Al-Islam 1 Surakarta, Bapak Aris Soeharto SEMM, yang kami hormati pula Bapak Ibu orang tua wali murid baru SMP Al-Islam 1 Surakarta dimanapun Anda berada. Dan tidak lupa tentunya yang kami cintai dan kami banggakan, anak-anakku, murid-murid SMP Al-Islam 1 Surakarta. Alhamdulillah, karunia dari Allah Ta'ala, di kesempatan ini kita diberikan kelonggarannya, diringankan langkah kakinya untuk bisa bertemu, bersilaturahim di kegiatan ta'aruf antara guru karyawan SMP Al-Islam 1 Surakarta dengan orang tua atau wali murid baru kelas 7 SMP Al-Islam 1 Surakarta tahun angkatan 2020-2021 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu semuanya, di masa pandemi memang masa yang berat buat kita, tapi mudah-mudahan itu tidak mengurangi dari mujahadah kita, keikhlasan kita dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan yang mudah-mudahan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh SMP Al-Islam 1 Surakarta bisa menjadi bekal yang berharga buat anak-anak atau murid-murid semuanya. Baiklah, kami bacakan dulu susunan acara di kesempatan ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah pembacaan kalam wahyu ilahi, dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia PPDB tahun pelajaran 2020-2021, kemudian dilanjutkan dengan sambutan kepala sekolah, dan kemudian ada sambutan perwakilan orang tua peserta didik baru, dan dilanjutkan dengan serah terima peserta didik baru secara simbolis. Kemudian selanjutnya akan ada paparan-paparan program sekolah yang akan disampaikan oleh segenap waka yang membantu tugas-tugas kepala sekolah di bidang humas, prasarana, kesiswaan maupun bidang akademik. Dan insya Allah nanti akan kita tutup acara ini dengan doa. Demikian susunan acara, mudah-mudahan kita bisa laksanakan, kita bisa ikuti dengan sebaik-baiknya. Memasuki acara pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara kita di kesempatan ini dengan bacaan basmalah yang mudah-mudahan bisa menambah barokah buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan kalam wahyu ilahi yang akan disampaikan oleh Ustadz Iskandar SPI MPD. Kepada beliau Ustadz Iskandar SPDI MPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يؤذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Ustadz Iskandar yang sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan membawa barokah dan manfaat buat kita semuanya. Selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia PPDB tahun pelajaran 2020-2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Aziz SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Perguruan Al-Islam atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala SMP Al-Islam 1 Surakarta, Bapak Supadi SPD, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Al-Islam 1 Surakarta, dan yang kami hormati Bapak Ibu wali siswa peserta didik baru SMP Al-Islam 1 Surakarta tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama, marilah senantiasa kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti kegiatan hari ini, dan insya Allah semakin kita banyak bersyukur, insya Allah Allah akan menambah nikmat kepada kita. Yang perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, bahwa untuk tahun pelajaran 2020-2021 SMP Al-Islam 1 Surakarta telah menerima siswa baru sebanyak 282, dan insya Allah ini adalah amanah yang sangat berat, tetapi kalau kita bisa bekerja sama dengan baik, insya Allah pihak sekolah dengan Bapak Ibu wali peserta didik baru insya Allah akan berjalan dengan baik, dan insya Allah nanti anak-anak kita akan menjadi anak yang soleh dan solihah. Kemudian selanjutnya dari pertemuan ini insya Allah nanti berbagai informasi akan disampaikan oleh para waka dari masing-masing bidang, dan tentunya ini akan menambah informasi yang penting sehingga hubungan antara siswa tentunya dengan guru dan pihak sekolah dengan Bapak Ibu wali siswa insya Allah terjalin dengan baik. Kemudian tentunya tidak lupa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa kegiatan ini insya Allah bisa terlaksana dengan baik, dan nanti pada akhirnya bisa semakin memberikan kepercayaan kepada SMP Al-Islam 1 Surakarta untuk menitipkan putra-putrinya di sivitas akademi kami. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Kepala SMP Al-Islam 1 Surakarta yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Supardi SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya hormati pengurus perguruan Yayasan Al-Islam ataupun yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta karyawan SMP Al-Islam 1 Surakarta, yang saya hormati pula Bapak Ibu orang tua
peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 dan yang saya hormati perwakilan dari orang tua peserta didik baru Bapak Aris Soeharto SEMM. Alhamdulillah untuk kali ini kita dipertemukan di dalam ta'aruf peserta didik baru bersama orang tua untuk tahun pelajaran 2020-2021. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan tentang SMP Al-Islam 1 Surakarta kepada yang utama untuk Bapak Ibu orang tua peserta didik baru yang telah mempercayakan kepada SMP Al-Islam 1 Surakarta untuk tahun pelajaran 2020-2021, kami perkenalkan lebih dahulu agar Bapak Ibu semuanya bisa lebih mengenal, bisa lebih berkomunikasi dengan SMP Al-Islam 1 Surakarta. Akan kami perkenalkan satu persatu yang menjadi wakil kepala sekolah di bidang yang pertama untuk bidang akademik. Bapak Ibu yang saya hormati, wakil kepala sekolah di bidang akademik akan diampu ataupun dipegang oleh Ibu Laikoh SAG SH. Kami persilahkan untuk berdiri. Kemudian yang kedua, untuk wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan akan dipegang oleh beliau Bapak Eko Supriyadi MPD. Kami persilahkan untuk berdiri. Terima kasih. Untuk yang ketiga, di bidang wakil kepala sekolah bidang humas, beliau Bapak Sutadi Sarjana Pendidikan. Dan yang terakhir, untuk wakil kepala sekolah di bidang sarana prasarana, beliau yang terhormat Bapak Dr. Andes Saiful Komar. Kami persilahkan untuk berdiri. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalan di awal dari SMP Al-Islam 1 Surakarta. Saya yang diberi amanah di SMP Al-Islam 1 Surakarta, Bapak Supardi Sarjana Pendidikan, dan juga akan dibantu dari 4 wakil kepala sekolah di bidang akademik, di bidang kesiswaan, di bidang humas, dan di bidang sarana prasarana. Untuk selanjutnya akan kami sampaikan sekilas tentang SMP Al-Islam 1 Surakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya akan kami sampaikan sekilas tentang SMP Al-Islam 1 Surakarta. Terima kasih sekali atas kepercayaan Bapak Ibu peserta didik, orang tua yang telah mempercayakan kepada SMP Al-Islam 1 Surakarta di dalam tahun pelajaran 2020-2021. Semoga amanah yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami seluruhnya dari Bapak Ibu guru, karyawan bisa menjalankan amanah yang telah Bapak Ibu berikan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kami berharap komunikasi, hubungan, koordinasi antara sekolah bersama Bapak Ibu orang tua dapat terjalin dengan baik, sehingga amanah yang telah diberikan bisa kita ciptakan, bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya,
yang nantinya akan bisa menjadikan anak-anak kita dengan karakter yang Islami. Untuk selanjutnya Bapak Ibu akan kami sampaikan visi dan misi dari SMP Al-Islam 1 Surakarta. Visinya adalah kuat dalam imtak dan unggul dalam iptek. Sedangkan misi yaitu menegakkan pengamalan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam semua aspek kehidupan. Bapak Ibu yang saya hormati, SMP Al-Islam 1 Surakarta mempunyai slogan yaitu sepalsa berikrar, yaitu SMP Al-Islam 1 Surakarta yang bersih, indah dan berkarakter. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan slogan yang kita luncurkan ataupun kita lontarkan dengan sepalsa berikrar, mudah-mudahan putra-putri Bapak Ibu di dalam menjalankan pembelajaran di SMP Al-Islam 1 Surakarta bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Dan kami dari sekolah akan berusaha untuk bisa menjadikan SMP Al-Islam ini yang bersih, indah dan berkarakter, yang akhirnya akan kita menjadikan putra-putri Bapak Ibu yang kuat dalam imtak dan unggul dalam iptek, serta berkarakter yang Islami. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk SMP Al-Islam 1 Surakarta memiliki 3 kampus. Kampus A berada di Jalan Mr. Muhammad Yamin 125 Surakarta. Yang di lokasi kampus A ini nantinya akan digunakan untuk kelas program khusus akademik maupun kelas program khusus tahfidz. Sedangkan untuk kampus B dan kampus C ini berada di Jalan Ponconoko 37 Surakarta. Sedangkan untuk kampus B ini yang berada di lokasi Jalan Ponconoko ini dipergunakan untuk kegiatan lab IPA, kegiatan lab kesenian maupun kegiatan lab bahasa, serta ada aula untuk pertemuan dari seluruh kegiatan yang ada di SMP Al-Islam 1 Surakarta. Sedangkan kampus C dipergunakan untuk kelas reguler. Bapak Ibu yang saya hormati, sekilas itu perkenalan awal dari kami SMP Al-Islam 1 Surakarta, yang nanti untuk lebih lengkapnya, lebih jelasnya dari para wakil kepala sekolah akan menyampaikan kepada seluruh Bapak Ibu guru, karyawan, dan sekaligus seluruh yang hadir, yang utama untuk Bapak Ibu orang tua peserta didik baru di tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan jazakumullah khairan kasiron atas kepercayaan putra-putri Bapak Ibu yang telah diamanahkan kepada kami untuk dididik selama 3 tahun, dan sekali lagi mudah-mudahan hubungan kita, koordinasi kita bisa menjadikan putra-putri kita menjadi putra-putri yang kuat dalam imtak dan unggul dalam iptek. Demikian, ada kurangnya kami mohon maaf.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Supardi yang sudah menyampaikan arahan-arahan dan sambutannya. Dan memasuki acara selanjutnya adalah sambutan perwakilan dari orang tua peserta didik yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Aris Soeharto SEMM. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Supardi, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Guru SMP Al-Islam 1 Surakarta yang kami hormati. Pertama-tama dan paling utama sejenak marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita sekalian, yang mana di siang hari yang indah ini kita dapat bersilaturahmi, berta'aruf bersama dalam rangka penyerahan peserta didik baru kelas 7 tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan anak turunnya, dan semoga kita semuanya termasuk umatnya hingga qiyamul akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya perkenalkanlah kami perwakilan dari wali murid SMP Al-Islam 1 Surakarta. Yang pertama, kami menghaturkan banyak terima kasih karena anak-anak kami telah diterima menjadi siswa di SMP Al-Islam 1 Surakarta. Selanjutnya kami juga mengucapkan selamat kepada anak-anakku kelas 7 yang mana pada anak-anak semuanya telah diterima secara resmi menjadi siswa di SMP Al-Islam 1 Surakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, kami wakil dari wali murid SMP Al-Islam 1 Surakarta mempercayakan pendidikan anak-anak kami kepada perguruan SMP Al-Islam 1 Surakarta dengan harapan anak-anak kami bisa dididik dan dibina, dibimbing agar menjadi anak yang soleh dan solehah sesuai dengan visi dan misi dari perguruan Al-Islam, yaitu kuat dalam iman dan takwa dan unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Besar harapan kami pendidikan iman dan takwa ini adalah fondasi dasar pada anak-anak kami. Sehingga nanti bisa terbentuk anak-anak yang berkarakter mulia, berakhlak mulia, berbudi pekerti, sopan santun, dan andap asor. Itu yang kami harapkan. Semoga itu bisa terwujud dalam pendidikan di SMP Al-Islam 1 Surakarta. Tentunya ini juga bisa terwujud dengan baik apabila ada komunikasi dan komitmen bersama antara wali murid dengan Bapak Ibu guru sekalian. Untuk itu, pada kesempatan yang indah ini, kami serahkan putra-putri kami untuk bisa dididik dan dibimbing agar menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang bertakwa,
berbudi pekerti, dan berakhlak mulia. Itu harapan kami. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami aturkan anak-anak kami untuk dapat dididik di sini, Bapak. Demikian, kurang dan lebihnya apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Aris Soeharto, SEMM, yang sudah menyampaikan sambutannya, dan dilanjutkan dengan acara serah terima peserta didik baru secara simbolis dari perwakilan orang tua peserta didik baru kepada kepala sekolah. Kami persilahkan Bapak Supardi, SPD, untuk bisa menuju ke panggung dan menerima penyerahan peserta didik dari perwakilan orang tua atau perwakilan peserta didik orang tua peserta didik baru. Terima kasih kami aturkan kepada beliau berdua yang menyerahkan dan menerima, dan dengan ini kami semuanya segenap guru dan karyawan Sivitas Akademika SMP Al-Islam 1 Surakarta siap untuk menerima amanah dalam rangka mendidik dan mencerdaskan putra-putri semuanya untuk menjadi putra-putri yang solih dan solihah yang bisa membahagiakan buat kita dunia dan akhirat. Acara selanjutnya adalah pemaparan program-program sekolah. Pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Waka di bidang humas. Kepada yang terhormat Bapak Sutadri, SPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertaaruf antara kami pihak SMP Al-Islam 1 Surakarta dengan Bapak Ibu orang tua dan wali peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, untuk yang pertama kalinya marilah kita bersyukur. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita tersebut Allah memberikan barokah yang lebih buat kita seluruhnya, sehingga kebaikan akan lebih ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita seluruhnya, khususnya keluarga besar SMP Al-Islam 1 Surakarta. Bapak Ibu rahimakumullah, mengawali paparan program sekolah, perkenankanlah kami dari Humas SMP Al-Islam 1 Surakarta menyampaikan beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, kita sampaikan profil sekolah kita, SMP Al-Islam 1 Surakarta. Nama sekolah kita SMP Al-Islam 1 Surakarta. Nomor statistik sekolah 20103564040116. Kemudian alamat sekolah kita tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ada 3 tempat Bapak Ibu. Kampus A itu di Jalan Mr. Muhammad Yamin nomor 125. Kemudian kampus B itu di Jalan Cokro Baskoro nomor 34. Sedangkan kampus C ada di Jalan Ponconoko nomor 37 Surakarta. Kemudian nomor telepon Bapak Ibu ada 2 tempat. Nomor kontak yang bisa Bapak Ibu sekalian hubungi manakala ada hal yang perlu disampaikan. Yang pertama 718825 dan yang kedua 718066. Status sekolah kita adalah swasta. Akreditasi sekolah kita terakhir terakreditasi A. Kemudian alamat website kita
www.smp1alislam.sch.id. Monggo Bapak Ibu nanti dibuka website kita untuk mendapatkan informasi detail yang terkait dengan keberadaan SMP Al-Islam 1 Surakarta. Kemudian yang kedua, visi dan misi sekolah tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, dan ini harus tetap dipahami dan diperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya anak-anak Bapak Ibu sekalian. Karena paling tidak nanti 3 tahun menjadi keluarga besar, keluarga bahagia SMP Al-Islam 1 Surakarta. Misinya saya bisa mengulangnya, kuat dalam imtak dan unggul dalam iptek. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga Bapak Ibu, moto, komitmen, dan slogan SMP Al-Islam 1 Surakarta. Tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyinggung juga slogannya, lalu kami sampaikan moto SMP Al-Islam 1 Surakarta, yaitu beriman, berilmu, dan beramal. Sedangkan komitmen SMP Al-Islam 1 Surakarta ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama pelayanan prima untuk kualitas prima, dan yang kedua mendidik dengan karakter islami. Sedangkan slogan SMP Al-Islam 1 Surakarta yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah adalah sepalsa berikrar. SMP Al-Islam 1 Surakarta yang bersih, indah, dan berkarakter. Berikutnya kami sampaikan program bidang humas SMP Al-Islam 1 Surakarta. Ada beberapa hal dan terkategori banyak Bapak Ibu. Semuanya adalah untuk mendukung dan memberikan layanan kepada anak-anak kelas 7, 8, dan 9, dan bisa meluas untuk masyarakat. Yang pertama adalah penyediaan asrama siswa. Kebetulan asrama yang kali ini dikelola oleh SMP Al-Islam 1 Surakarta adalah asrama putri. Seiring dengan perkembangan nanti akan meluas dan melebar pengelolaan asrama ini. Kebetulan yang menjadi penanggung jawab asrama siswa kita ini adalah Bapak Aminuddin Furqon. Nanti pada kesempatan yang lain akan ada pengenalan asrama siswa tersebut. Kemudian yang kedua, publikasi kegiatan sekolah khususnya melalui website yang tadi sudah kami sampaikan, yaitu www.spalsa1alislam smp1alislam.sch.id. Jadi untuk informasi-informasi yang terkait dengan keberadaan sekolah akan Bapak Ibu sekalian dapatkan atau temukan melalui website tersebut. Yang berikutnya adalah kegiatan Morning Face Show. Kegiatan ini bertujuan untuk menyambut kehadiran seluruh siswa, baik di kampus A dan di kampus C. Setiap pagi hari secara bergiliran Bapak Ibu guru sekalian akan memberikan sambutan hangat kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian, dan lebih-lebih kepada panjenengan semua yang kebetulan mengantarkan putra-putrinya berangkat ke sekolah. Yang selanjutnya adalah safari rohani siswa. Kegiatan ini berupa pengajian kelas yang dilaksanakan paling tidak 2 bulan sekali untuk setiap kelas secara bergiliran. Sejumlah tahun ini ada 26 kelas. Dan itu biasa dilakukan berdasarkan kesepakatan
kelas, artinya pengurus kelas, kemudian Bapak Ibu wali kelas, dan Bapak Ibu orang tua siswa di kelas itu akan mengadakan komunikasi sehingga terlaksana kegiatan safari rohani yang berupa pengajian kelas tersebut. Yang berikutnya adalah infak siswa setiap hari Jumat. Kegiatan ini rutin dilakukan untuk melatih pribadi siswa menjadi seorang dermawan. Tidak ada patokan jumlah dalam hal ini, dan alhamdulillah Bapak Ibu sampai sekarang kegiatan infak siswa ini berjalan rutin dan ada saldo kurang lebih 15 juta rupiah, dan ini dipergunakan untuk layanan sosial khususnya kepada seluruh siswa. Berikutnya adalah pelaksanaan ibadah sholat Jumat di sekolah. Jadi sebelum masa pandemi COVID-19, pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kali ini karena situasi dan kondisi kita menyesuaikan, tapi yang jelas program ini menjadi program yang dalam tanda petik diunggulkan oleh sekolah. Jadi seluruh siswa bersama Bapak Ibu guru melaksanakan sholat Jumat. Berikutnya adalah kajian bagi guru dan karyawan. Jadi Bapak Ibu guru setiap sepekan sekali, dan kebetulan juga dipilih hari Jumat, mengadakan kajian hadis atau Al-Quran, nanti dibimbing dan diberikan kegiatan tersebut oleh salah satu ustadz dari Bapak Ibu guru setiap hari Jumat. Dan di samping itu nanti dari kesiswaan mungkin akan menyampaikan ketika Bapak Ibu guru mengadakan kajian hadis atau Al-Quran, nanti anak-anak juga ada kegiatan yang senada, nanti bisa disampaikan oleh Bapak Eko Supriyadi MPD. Berikutnya kegiatan bakti sekolah. Kegiatan bakti sekolah ini ditujukan kepada Bapak Ibu guru dan karyawan untuk peduli terhadap lingkungan sekolah. Hal ini salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan slogan SMP Al-Islam 1 Surakarta tadi, sepasa berikrar. Dan kegiatan ini pun juga diiringi oleh siswa dalam bentuk yang berbeda, yang nanti juga akan disampaikan oleh Bapak Eko Supriyadi MPD. Berikutnya kegiatan berupa peningkatan mutu Bapak Ibu guru dan karyawan dalam bentuk in-house training. Nah, kegiatan ini dilaksanakan dalam setahun sebanyak 4 kali, dan diharapkan dengan kegiatan IHT ini Bapak Ibu guru khususnya bisa mengejar ketinggalan dari sisi kompetensi IT Bapak Ibu guru sekalian, khususnya pada saat sekarang ini yang mengharuskan pembelajaran secara online. Berikutnya adalah kegiatan bantuan sosial kemasyarakatan. Jadi SMP Al-Islam 1 Surakarta adalah sekolah milik umat. Untuk itu sekolah senantiasa peduli terhadap hal-hal yang menjadi masalah atau persoalan masyarakat sekitar. Kemudian rapat koordinasi sekolah, ini ada berbagai jenis, dimulai dari bab struktur sekolah. Jadi Bapak Kepala Sekolah beserta stafnya, waka, dan jajaran yang terkait setiap pekan mengadakan
rapat koordinasi untuk evaluasi dan perencanaan program kerja dalam jangka waktu sepekan. Kemudian juga dalam kurun waktu 1 bulan itu ada rapat koordinasi guru piket, wali kelas, dan bimbingan konseling. Serta puncak kegiatannya adalah rapat koordinasi seluruh Bapak Ibu guru yang dilaksanakan setiap tanggal 25. Demikian Bapak Ibu beberapa program humas, kurang lebihnya mohon maaf, nanti akan ada tambahan dan penekanan dari Bapak Kepala Sekolah. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sutadi atas paparannya. Kemudian bisa silahkan untuk dilanjutkan lagi, kita dengarkan juga paparan dari bidang sarana prasarana yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Saiful Komar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Al-Islam 1 Surakarta, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu orang tua siswa baru SMP Al-Islam 1 Surakarta, Bapak dan Ibu karyawan yang saya hormati, kami yang diberi amanat untuk bidang sarana prasarana akan saya sampaikan secara singkat bahwa tadi di awal oleh Bapak Kepala Sekolah sudah disampaikan bahwa SMP Al-Islam 1 Surakarta ini mempunyai 3 kampus, yaitu kampus A, kampus B, kampus C, yang tadi sudah disampaikan juga oleh bidang humas. Kami sebagai sarana prasarana akan menyampaikan secara singkat yang terkait dengan atau yang berhubungan dengan siswa baru, agar nanti ketika anak-anak ke kampus kalian bisa melihat atau menempatkan dirinya sesuai dengan tempat anak masing-masing. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa sarana prasarana SMP Al-Islam 1 Surakarta ini dari tahun ke tahun senantiasa berusaha untuk menyempurnakan, karena betapa pentingnya fasilitas sarana prasarana yang menyangkut kegiatan akademik maupun non-akademik. Dan alhamdulillah mungkin selama ini SMP Al-Islam 1 dapat kita rasakan dengan adanya teknologi sekarang ini senantiasa berusaha untuk menyempurnakan dan untuk melayani kegiatan pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku peserta siswa baru tahun pelajaran 2020-2021, perlu saya informasikan bahwa ketika nanti anak-anak akan masuk ke SMP Al-Islam 1 harus mengetahui saya harus berada di kampus apa, kemudian ruang sebelah mana, dan seterusnya. Adapun selengkapnya nanti ketika anak-anak masuk langsung tidak PJJ, maka akan kami terangkan sangat detail. Anak-anak sekalian, pertama adalah kampus A. Kampus A ini tadi sudah disampaikan berada di Jalan Mr. Muhammad Yamin nomor 125. Di kampus A ini ada 9 ruang kelas. Kemudian seluruh kelas di kampus A ini adalah digunakan untuk program khusus akademik ataupun program khusus tahfidz. Lah, khusus untuk kelas 7 nanti akan menempati untuk program khusus, dan insya Allah apabila nanti setelah diseleksi kalian diterima, kalian akan menempati
kampus A lantai 2. Jadi kampus A lantai 2. Ini anak-anak kami berharap bisa menempati gedungnya yang begitu indah, begitu mewah, bersih. Mudah-mudahan ini akan menunjang kalian di dalam meraih sebuah prestasi. Di samping juga di kampus A ini telah disiapkan sesuai dengan visi misinya adalah unggul dalam imtak, kuat dalam imtak, maaf. Ini di sana ada musola, yang musola ini adalah setiap hari kita gunakan untuk sholat jamaah, kemudian juga untuk tahfidz dan seterusnya. Anak-anak sekalian, selanjutnya adalah masuk ke kampus B. Kampus B akan saya sampaikan secara singkat. Kampus B ini berada di Jalan Cokro Baskoro nomor 34. Perlu anak-anak ketahui bahwa di kampus B ini terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama digunakan untuk lab IPA. Jadi kegiatan yang menyangkut dengan pembelajaran IPA nanti akan berada di kampus B lantai 1. Kemudian di lantai 2 sebelah barat nanti adalah untuk lab bahasa. Kemudian di sebelah timur nanti adalah untuk lab kesenian. Sedangkan di lantai 3 itu digunakan untuk aula atau gedung pertemuan. Nah, ini mohon kiranya anak-anak mengetahui bahwa setiap kalian ada lab, baik itu IPA, bahasa maupun kesenian, kalian pasti akan ditunjukkan ke kampus B ini. Anak-anak sekalian, selanjutnya adalah di kampus C. Kampus C ini adalah terletak di Jalan Ponconoko nomor 37. Di sana ada 17 ruang kelas. Kemudian anak-anak untuk kelas 7 atau siswa baru akan ada 7 kelas reguler yang akan menempati di kampus C. Kalian nanti akan menempati di kampus C, khususnya anak-anak yang reguler, adalah untuk lantai 2, ini kelas 7D. Jadi sekali lagi anak-anak, nanti apabila kalian masuk di kelas 7D, kalian akan berada di kampus C lantai 2. Kemudian kelas 7E sampai 7I akan menempati kampus C lantai 1. Ini yang perlu anak-anak perhatikan. Di samping itu, anak-anak sekalian, beserta siswa baru di kampus C, di sana ada 2 lab, yaitu lab komputer dan olahraga. Untuk lab komputer berada di lantai 1 dan berada di lantai 3. Untuk detailnya nanti anak-anak mungkin ketika nanti kalian hadir di kampus C maka akan kami tunjukkan. Di samping itu mungkin sebagai penutup bahwa segala ruangan yang anak-anak pakai ini dalam rangka untuk menunjang pembelajaran, semua ruang telah dilengkapi dengan LCD, kemudian juga CCTV, bahkan ada beberapa kelas PK yang di sana ada fasilitas televisi. Mudah-mudahan dengan peralatan yang ada di bidang sarana ini akan menunjang keberhasilan anak-anak di dalam menempuh kegiatan pembelajaran di SMP Al-Islam 1 Surakarta. Akhirnya saya ucapkan selamat untuk menikmati pembelajaran di SMP Al-Islam 1 Surakarta. Mudah-mudahan kalian dapat mengikuti dengan baik sehingga kalian menjadi anak-anak yang sukses, berhasil, dan kalian dapat nilai yang memuaskan. Demikian dari sarana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Saiful Komar yang sudah menyampaikan paparan-paparannya.
mudah-mudahan bisa menjadi bahan pengetahuan buat Bapak Ibu orang tua murid baru SMP Al-Islam 1 Surakarta sehingga bisa sedikit mengetahui gambaran-gambaran yang ada dari gedung dan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah kita. Untuk selanjutnya, pemaparan program sekolah di bidang kesiswaan kepada yang terhormat Bapak Eko Supriyadi, MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, orang tua, wali, peserta didik SMP Al-Islam 1 Surakarta tahun 2020-2021 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Al-Islam 1 Surakarta beserta staf pada kesempatan yang baik ini akan menyampaikan beberapa program kerja dari bidang kesiswaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bidang kesiswaan ini berperan di dalam melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan peserta didik dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah. Yang kedua, peran dari bidang kesiswaan adalah mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Adapun dari peran-peran tersebut dijabarkan di dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yang meliputi 3 bidang. Yang pertama adalah bidang keorganisasian. Dalam bidang keorganisasian ini, harapannya adalah dapat melatih peserta didik dan meningkatkan wawasan tentang keorganisasian. Adapun kegiatan yang sudah diagendakan di SMP Al-Islam 1 Surakarta meliputi penyelenggaraan berbagai macam kepanitiaan hari besar nasional atau hari besar Islam seperti panitia, hari kemerdekaan dan lain-lain yang tentu saja ini melibatkan seluruh kegiatan dari putra-putri Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, kegiatan dalam bidang kepemimpinan. Kegiatan yang dalam bidang kepemimpinan ini diagendakan guna mengoptimalkan kemampuan siswa yang berorientasi kepada kegiatan kepemimpinan. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut dijabarkan di dalam kegiatan-kegiatan kepramukaan yang menjadi ekstra wajib di sekolah SMP Al-Islam 1 Surakarta. Yang kedua, kegiatan keorganisasian PMR, kemudian DP atau Dewan Penggalang, kemudian PKS atau Patroli Keamanan Sekolah, kemudian OSIS dan Majelis Perwakilan Kelas. Kemudian yang ketiga, peran bidang kesiswaan adalah mengembangkan diri pada peserta didik yang ada di SMP Al-Islam 1 Surakarta. Kegiatan yang berorientasi pada pengembangan diri ini berupaya untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam peserta didik semuanya. Adapun kegiatannya ini dijabarkan menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah bidang keilmuan yang meliputi kegiatan yang sudah ada dan diprogramkan dan berjalan setiap tahunnya. Yang pertama adalah kelompok kerja ilmiah atau yang disebut dengan KIR. Yang kedua adalah bahasa Inggris. Hal ini sudah dilakukan di kelas-kelas ataupun di peserta didik kami yang dalam bentuk English Club. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan prestasi akademik. Sebagai bentuk penghargaan, sekolah memberikan program beasiswa bagi siswa-siswa yang berprestasi di setiap akhir semester untuk penghargaan akademik dan penghargaan prestasi non-akademik yang dibuktikan dengan piagam kejuaraan minimal di tingkat kabupaten atau kota, juara 3 dan seterusnya. Kemudian yang keempat, sebagai bentuk keilmuan
di sekolah SMP Al-Islam 1 Surakarta ini mengembangkan keterampilan komputer, yakni melalui desain grafis. Kemudian sebagai ciri khas utama dari sekolah SMP Al-Islam 1 Surakarta, ini adalah adanya bimbingan membaca Al-Quran, Iqra, dan Tartil melalui kegiatan BTA. Kemudian bidang keilmuan yang lain dalam hal kedisiplinan yaitu pendidikan baris berbaris melalui kegiatan kepramukaan dan paskibraka yang sampai saat ini alhamdulillah bidang organisasi paskibraka sering menjuarai di beberapa kejuaraan. Yang berikutnya adalah bidang keilmuan untuk teknologi yaitu robotika. Berikutnya adalah bidang keilmuan untuk penerbitan majalah sekolah yang dinamakan dengan Aksis pada setiap semester. Jadi ini diterbitkan 2 kali dalam setahun. Yang berikutnya bidang keilmuan yang lain adalah pengembangan karya tulis yang dikemas di dalam study tour, kemudian tadabbur alam, dan kegiatan yang sejenis. Kemudian berikutnya adalah SBT untuk pengembangan keilmuan keagamaan. Berikutnya pada bidang keterampilan, ini adalah meliputi kitobah yang dilaksanakan secara rutin terjadwal dalam kegiatan belajar mengajar ekstrakurikuler wajib. Yang kedua adalah qiraatul kutub, dilaksanakan secara rutin terjadwal dalam kegiatan belajar mengajar ekstrakurikuler wajib. Kemudian keterampilan yang menunjang kepada entrepreneur di SMP Al-Islam 1 Surakarta ini sudah dikembangkan prakarya dan kewirausahaan. Kemudian keterampilan berikutnya adalah hafalan Quran. Dan ini menjadi ciri khas utama dari SMP Al-Islam 1 Surakarta dengan diadakannya program wisuda tahfidz sebanyak 2 kali di dalam 1 tahun. Kemudian untuk pengembangan minat dan bakat, bidang kesiswaan memberikan kegiatan-kegiatan dalam bentuk ekstra, yaitu olahraga, diantaranya ada bola basket, sepak bola, taekwondo, bulu tangkis, dan lain-lain. Kemudian dalam bidang kesenian ada karawitan, kemudian ada hadroh, dan olah vokal yaitu dalam ekstra paduan suara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kami sampaikan karena situasi pandemi saat ini juga belum mereda, maka pada semester ini bidang kesiswaan hanya mengadakan beberapa kegiatan-kegiatan yang kami prioritaskan sangat penting, yaitu diantaranya adalah yang pertama adalah seleksi peserta didik baru khusus untuk program khusus, baik akademik maupun program tahfidz, yang insya Allah nanti akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 16 Juli 2020 dengan cara CBT tes dan tes psikologi. Perlu kami jelaskan di sini bahwa seluruh peserta didik kelas 7 baru ini akan diberikan tes psikologi. Hanya saja pada tanggal 13 sampai 16 ini terkhusus kepada 122 peserta didik baru yang akan dinominasikan untuk seleksi pada program khusus. Untuk selebihnya nanti akan dilangsungkan dalam waktu yang berbeda. Kemudian untuk berikutnya, pada tanggal 18 dan 21 Juli 2020, ini diadakan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Karena ini masih situasi pandemi, maka perlu kami sampaikan bahwa kegiatan MPLS ini dilakukan dalam bentuk daring. Nah, teknisnya seperti apa?
nanti akan kami sampaikan insya Allah secepatnya melalui website kami yang nanti sudah tertera di bawah dan mungkin di akhir tayangan ataupun di running tag yang berjalan. Kemudian untuk ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka, kemudian kitobah dan qiraatul kutub, ini dilaksanakan secara daring yang terinclude di dalam jadwal kegiatan belajar mengajar yang nanti akan disampaikan secara detail oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik. Kemudian untuk info selanjutnya tentang jadwal ataupun pembagian ataupun nominasi peserta yang masuk di dalam seleksi tes PK akan kami tayangkan ke dalam website sekolah, yaitu www.smp1alislam.sch.id atau melalui info nanti di grup Bapak Ibu semuanya yang sudah dibentuk di dalam grup PBDB. Saya kira dari kami cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Eko Supriyadi yang sudah menyampaikan paparan-paparannya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran juga kepada masyarakat semuanya. Inilah SMP Al-Islam 1 Surakarta dengan kegiatan-kegiatan kesiswaannya untuk bisa mendidik dan mengarahkan putra-putrinya dengan skill-skill yang bermanfaat buat mereka. Selanjutnya pemaparan di bidang akademik yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Laikoh SAG SH yang nanti akan dilanjutkan dengan pengenalan wali kelas, kemudian pengenalan guru BK yang akan menemani, mengawal, membimbing, mendidik pada putra-putri semuanya untuk bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di SMP Al-Islam 1 Surakarta dengan nyaman dan dengan maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Al-Islam 1 Surakarta beserta Bapak Waka, Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Al-Islam 1 yang kami hormati pula, dan tak lupa Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita bisa menyelenggarakan acara ta'aruf orang tua peserta didik baru SMP Al-Islam 1 Surakarta. Selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, kami dari bidang akademik akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pembelajaran putra-putri Bapak Ibu yang ada di SMP Al-Islam 1 Surakarta. Yang pertama, tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Waka yang lain, bahwa sampai saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID 2019, sehingga pada beberapa waktu yang lalu muncullah SKB 4 Menteri nomor 1 tahun 2020 nomor 516. Di sana disampaikan bahwa tahun ajaran 2020-2021 pada pendidikan anak usia dini, pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dimulai pada bulan Juli 2020. Untuk yang kedua, dinyatakan di situ bahwa satuan pendidikan yang berada di daerah zona kuning, oranye, dan merah dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan kegiatan belajar dari rumah. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk itu berdasarkan SKB 4 Menteri ini, kami SMP Al-Islam mulai bulan Juli sampai Desember 2020 melakukan pembelajarannya
pembelajaran secara jarak jauh. Untuk itu Bapak Ibu, jadi selama 6 bulan ke depan, putra-putri Bapak Ibu pembelajarannya tetap berada di rumah. Hanya Bapak Ibu guru yang nanti akan berada di sekolah menyampaikan pembelajaran secara jarak jauh. Selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, kami akan sampaikan di sini beberapa hal. Yang pertama adalah tentang mata pelajaran yang ada di SMP Al-Islam 1 Surakarta. Pada masa kondisi normal, di sini kami ada 17 mata pelajaran yang kami kemas. Yang pertama ada pendidikan agama dan budi pekerti. Ini kami rinci menjadi 7 pelajaran. Yang pertama ada Al-Quran, itu ada 2 jam pelajaran. Kemudian hadis 2 jam pelajaran, syariah 2 jam pelajaran, kemudian akidah akhlak 1 jam pelajaran, sejarah kebudayaan Islam 1 jam pelajaran, bahasa Arab 3 jam pelajaran, yang terakhir tahfidzul Quran 2 jam pelajaran. Kemudian yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ada 3 jam pelajaran. Untuk bahasa Indonesia 6 jam pelajaran, bahasa Inggris 4 jam pelajaran, matematika 5 jam pelajaran, ilmu pengetahuan 5 jam pelajaran, ilmu pengetahuan sosial 4 jam pelajaran, seni budaya 1 jam pelajaran, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam pelajaran, prakarya 2 jam pelajaran, kesenian daerah 1 jam pelajaran, bahasa Jawa 1 jam pelajaran. Untuk ekstrakurikuler wajib, untuk pramuka ada 2 jam pelajaran dan hitobah ada 1 jam pelajaran. Semuanya total Bapak Ibu dalam 1 pekan ada 51 jam pelajaran. Ini untuk anak-anak kelas 7 reguler. Sedangkan nanti jika putra-putri Bapak Ibu masuk terseleksi dalam program khusus baik itu PK akademik maupun PK tahfidz, ada tambahan di dalam pengembangan. Untuk PK akademik ada penambahan di pengembangan tahfidz 2 jam pelajaran, ada matematik and science ada 2 jam pelajaran, kemudian English conversation ada 2 jam pelajaran. Jadi total untuk PK akademik 57 jam pelajaran. Sedangkan untuk kelas 7 PK tahfidz ada tambahan di pengembangan tahfidznya 6 jam pelajaran, total 57 jam pelajaran. Kalau tadi Bapak dari bidang kesiswaan menyampaikan ada pengembangan qiraatul kutub, itu nanti akan putra-putri terima pada kelas 9. Jadi untuk kelas 7 pengembangannya tahfidz untuk reguler maupun PK, untuk pengembangan PK akademik maupun PK tahfidz, kemudian untuk MS dan EC di PK akademik. Selanjutnya Bapak Ibu, karena ini pembelajaran selama 6 bulan itu pembelajaran jarak jauh, maka kami dari SMP Al-Islam 1 Surakarta memutuskan bahwa pembelajaran dari 51 untuk reguler tadi dan 57 untuk PK akademik dan PK tahfidz kami potong menjadi 50%. Untuk selanjutnya dalam pembelajarannya akan dimulai pada tanggal insya Allah 13 Juli Senin depan. Sekolah akan memulai masuk pukul 7 seperti biasanya. Putra-putri Bapak Ibu tetap berada di rumah. Untuk metodenya seperti apa nanti akan lebih lanjutnya kami sampaikan di web Sepalsa. Kemudian untuk program khusus yang ada tambahan EC dan MS beserta tahfidz tadi akan dimulai pada bulan Agustus. Jadi selama bulan Juli, baik PK akademik maupun PK tahfidz akan tetap menyesuaikan sebagaimana teman-teman yang ada di reguler. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, untuk rinciannya sebagai berikut. Al-Quran jika dalam normal, kondisi normal 2 jam, untuk masa pandemi ini akan disampaikan hanya 1 jam pelajaran. Kemudian untuk hadis dari 2 jam menjadi 1 jam pelajaran. Untuk akidah akhlak 1 jam tetap 1 jam. Untuk syariah 2 jam menjadi 1 jam. Kemudian SKI
satu sama, bahasa Arab dari 3 jam menjadi 2 jam, tahfidzul Quran 2 jam menjadi 1 jam, PKN dari 3 menjadi 2, bahasa Indonesia dari 6 menjadi 2, bahasa Inggris dari 4 menjadi 2, matematika 5 jam menjadi 2 jam, untuk IPA 5 jam menjadi 2 jam, dan IPS 4 jam menjadi 2 jam. Seni budaya tetap 1 jam pelajaran, PJOK dari 3 jam kami sampaikan hanya 1 jam pelajaran, kemudian prakarya 2 jam menjadi 1 jam, kesenian daerah tetap 1 jam, bahasa Jawa tetap 1 jam, dan hitobahnya 1 jam. Jadi total untuk CTM normal 51, jika kita dalam masa PJJ selama 6 bulan ini tinggal 26 jam pelajaran dalam 1 pekan. Selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini akan kami perkenalkan juga dari Bapak Ibu wali kelas yang akan mendampingi putra-putri Bapak Ibu nanti selama 1 tahun ke depan. Untuk pembagian kelasnya nanti akan kami umumkan lewat website. Yang saat ini akan kami perkenalkan adalah dari wali kelas. Mulai wali kelas 7A yang akan berada menjadi wali kelas 7A adalah Ibu Fatimah Ruhana MPD. Kepadanya dipersilahkan ke depan. Ibu Fatimah Ruhana MPD ini kebetulan mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian untuk wali kelas 7B, Ibu Eni Kusrini Sarjana Pendidikan. Beliau mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya wali kelas 7C, Bapak Iskandar Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan. Beliau mengampu tahfidzul Quran. Yang keempat dari kelas 7D, Ibu Yuliah Wardati Sarjana Pendidikan. Beliau mengampu mata pelajaran IPS. Untuk kelas 7E, Ibu Dr. Anda Sakinatun Nisa, beliau mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Kelas 7F akan didampingi oleh Bapak Jimmy Bramasto Sarjana Sastra. Beliau mengampu mata pelajaran bahasa Jawa. Kemudian kelas 7G, Ibu Sutarmi Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Beliau mengampu mata pelajaran IPS. Selanjutnya kelas 7H, Ibu Ratnawati Kiding Sarjana Pendidikan. Beliau mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Yang terakhir kelas 7I, Bapak Surono Sarjana Pendidikan. Beliau akan mengampu mata pelajaran PJOK. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, Bapak Ibu guru SMP Al-Islam yang akan mendampingi putra-putri Bapak Ibu selama 1 tahun ke depan. Semoga 1 tahun ke depan Bapak Ibu orang tua wali siswa dan Bapak Ibu guru SMP Al-Islam 1 yang mengampu menjadi wali kelasnya bisa bekerja sama dengan baik, mengantarkan putra-putri Bapak Ibu menjadi putra-putri yang solih dan solihah. Amin. Di sini juga Bapak Ibu rahimakumullah, kami sampaikan juga kontak person dari masing-masing wali kelas, yang mana Bapak Ibu nanti akan bisa langsung mengontak beliau. Insya Allah Bapak Ibu ini akan siap pagi, siang, maupun malam.
Selanjutnya akan kami sampaikan Bapak Ibu Guru Bimbingan Konseling. Yang pertama, kelas 7A sampai kelas 7D, guru BK yang akan mendampingi putra-putri Bapak Ibu adalah Ibu Dara Seta Sarjana Psikologi. Selanjutnya, untuk kelas 7E dan kelas 7F akan didampingi oleh Bapak Ari Effendi Sarjana Psikologi. Yang terakhir, kelas 7G sampai kelas 7I akan didampingi oleh Guru BK Ibu Nur Pramusanti, Sarjana Pendidikan Islam, Sarjana Psikologi. Ketiga Bapak Ibu Guru Bimbingan Konseling inilah nanti yang akan mendampingi putra-putri Bapak Ibu dalam 1 tahun ke depan. Itulah tadi Bapak Ibu dari Bapak Ibu Guru Wali Kelas maupun Bapak Ibu Guru Bimbingan Konseling yang akan membersamai putra-putri Bapak Ibu selama 1 tahun ke depan. Selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, tadi sudah disampaikan oleh dari bidang kesiswaan bahwa mulai tanggal 13 sampai tanggal 16 Juli 2020 akan ada seleksi untuk peserta didik yang memang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi masuk PK Tahfidz maupun PK akademik. Selanjutnya untuk anak-anak yang belum mendapatkan rezeki untuk mengikuti tes seleksi PK akademik maupun PK Tahfidz, kemudian secara langsung akan masuk ke kelas 7 reguler. Dan selama 4 hari teman-teman kalian nanti masuk ikut seleksi PK Tahfidz maupun PK akademik. Untuk kelas 7 yang reguler nanti akan ada pembimbingan perkenalan oleh wali kelas. Untuk informasi selanjutnya nanti akan kami sampaikan dari website SMP Al-Islam 1 Surakarta. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Sukses buat anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, barangkali ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu disampaikan, silahkan ditulis di kolom komentar atau di tampilan ini nanti akan ada running tag atau juga informasi kaitannya dengan nomor HP, nomor WA yang mudah-mudahan bisa jadi media komunikasi antara sekolah dengan orang tua. Kami persilahkan untuk bisa dicatat dan kami persilahkan dengan hormat untuk bisa menuliskan komentar. Mudah-mudahan kerjasama yang baik antara sekolah dengan orang tua bisa menghasilkan pendidikan yang bermutu, berkualitas, yang muaranya adalah menjadikan putra-putri kita menjadi anak-anak yang unggul yang kuat dalam imtak dan unggul dalam iptek sebagaimana visi dan misi sekolah. Bapak Ibu semuanya, sampailah kita di penghujung acara dan tentunya agar bisa lebih membawa barokah acara kita, mari kita tutup dengan doa. Untuk doa akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Saiful Qomar. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara ta'aruf pertemuan kali ini telah berjalan dengan baik, dengan lancar karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengakhiri acara kali ini, mari kita sekalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala program di SMP Al-Islam 1 Surakarta nanti mendapatkan ridha Allah, berjalan dengan lancar dan mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala.
Kita mulai dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdasy syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin fi syakaratina wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma aslih li dini allati huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi wa aslih li akhirati allati fiha ma'ati waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hfadni bil islami qa'iman wahfadni bil islami qa'idan wahfadni bil islami raqitan wa la tusmit bi aduwan wa la hasidan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan doa yang dipanjatkan dan kita aminkan tadi betul-betul bisa membawa barokah buat kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, dengan berakhirnya doa yang disampaikan tadi menunjukkan sudah kita sampai di penghujung acara, dan kami selaku pembawa acara dan sekaligus mewakili segenap sivitas akademika SMP Al-Islam 1 Surakarta memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada tutur kata atau perilaku kami ketika panjenengan mendaftar, ketika kami melayani tes masuk, dan dalam pelayanan-pelayanan semuanya ada kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami mohon dilonggarkan dengan selonggar-longgarnya. Apapun yang baik dari kami silahkan disebarluaskan ke masyarakat, dan mana-mana ada yang kurang dari kami sampaikan kepada kami untuk bisa kami jadikan evaluasi dan koreksi diri, sehingga SMP Al-Islam 1 Surakarta bisa lebih berkembang menjadi lebih baik lagi, bisa lebih berperan lagi dalam upaya-upaya pendidikan untuk masyarakat Kota Surakarta dan sekitarnya, atau bahkan di lingkup negeri kita tercinta Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Fa aqulu qouli hadza
Astaghfirullah li wa lakum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.